Dia lupa bahwa yang diancam itu arek-arek Malang adalah singo edan. Apa jawaban Raja Kertanegara? Raja Kertanegara apa? Kau minta aku menyerah kepadamu? Dari arek Jawa Timur. Cek enak cuk tangkemmu cuk. Kene. Kemudian tidak lama diiris kupingnya si Menci ini, dan kemudian surat ditempelkan di telinganya, pulang kamu, bahwa Singosari, bumi Nusantara tidak akan pernah tunduk kepada siapapun sampai kapanpun. Begitulah arek-arek Malang meniru Kertanegara, menyikapi siapa saja, tamu-tamu kurang ajar, imigran-imigran sesat yang ingin membelokkan sejarah bangsa kita. Diiris kuping, saudara. Siap. Yang dilillati ya aqwam wa yubashshirun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Para rawuh mboten kaget nggih lak segoro ati niku acarane aneh. Niki sing kiraan iki kan Said Zulfikar tasih pentol.
terus mangke kiro amane kan gak masalah. Pokoknya enak dari gratis. Los pokoknya. Mungkin saya Zulfikar diparingi lancar sampai tembriki. Langsung mawon iki mboten budak niku berantem mangke sing sambutan kuwatah mangke pamungkasi di Imaduddin Usman. Kula nyuwun sangat barokai sambutan pertama dumateng Al-Karim Romo Ki Haji Zainul Arifin selaku Rais Suriah NU Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang. Dumateng panjenenganipun kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para mriki sampun tugas Fadil wonten Yai Imad Said Mudawawi yang ngaji ma'ruf saha Kiai Haji Syafar Rizal dengan tasah yang mengenalkan. Pertama monggo kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam mugi tertuju dhateng junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para sepuh dan sepuh sedaya ingkang dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Allah atas kami pribadi Zainul Arifin mengucapkan alhamdulillah saged ndherekaken kegiatan pengajian wonten kali menika. Mugi-mugi menika ndadosaken sebabé kula panjenengan pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, pikantuk ilmu kang manfaat lan pikantuk barokahe wali songo. Wonten acarane Khol Wali Songo. Para rawuh ingkang dipunmulyakaken kalih Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bersyukur ranten kula panjenengan ditakdir dadi wong Indonesia. Nggih. Nah, Indonesia niku alhamdulillah mayoritas muslim. Mengapa bisa seperti itu? Karena perjuangan para wali songo. Perjuangan wali songo diterusaken kalih keturunan-keturunanipun dzurriyyahipun para wali songo sehingga sampai sak mangke kula sedaya dados tiyang kang ngenal kalih agami ingkang dipunbeto dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten mawon yang saya aturaken, muga kita ikuti, kita dherekaken napa sahih, mugi dengan ilmu kang manfaat sehingga Allah bila wonten kelakipun nyuwun akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun nyuwun barokah sambutan saking KRT Lurah Hadiningrat Gus Muhammad Fakih saking Kesultanan Mataram Islam. Dumateng panjenenganipun kula aturaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul adzim. Yang pertama saya sampaikan bahwa mungkin saya tidak bisa terlalu lama, para hadirin yang dimuliakan, para asatid, para masyayikh, para sayyid syarif yang di panggung, karena saya harus segera meluncur ke Surabaya. Kiai Haji Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret sedang meluncur ke Surabaya untuk besok kita bersama dengan Dr. Menahem Ali
menyusun sebuah risalah lengkap untuk RI 1 Bapak Presiden Joko Widodo, karena kemarin Gus Suat Pleret telah memberikan statement dan memberikan rekomendasi agar negara segera membubarkan Robito Alawiyah. Semangat. Baik. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Al-Mukarram Tuan Rumah Kiai Haji Sayyid Syarif Saiful Rijal, pembina pengasuh Majelis Segoro Ati. Semoga majelis ini selalu diberkati Allah ila yaumil qiyamah. Semua majelis menjadi muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, menjadi warga NU yang bisa dibanggakan oleh para leluhur pendiri NU di dunia maupun di akhirat. Yang paling utama tidak bermental inlander dan tidak bermental budak, berani berkata tidak kepada penindasan, kepada dogma apapun yang akan menggunakan atas nama agama ataupun cucu Nabi untuk menipu umat. Itulah seperti yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Wahab Hasbullah, menyatakan bahwa kalian adalah singa, keturunan singa, dan jangan mau dijadikan kucing oleh para kucing yang mengaku sebagai singa. Ulama-ulama Nahdlatul Ulama adalah keturunan dari Wali Songo, keturunan dari Kesultanan Nusantara, adalah syekh telah terisbat sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Di sini ada dari jalur Al-Hasani, Al-Husaini, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Derajat, semua hadir di sini. Kalian semua adalah keturunan singa, dan jangan mau dijadikan kucing oleh mereka-mereka yang singa-singa atau macan-macan palsu, yang sebenarnya mereka itu tidak berhak untuk menjadi majikan di negeri ini. Yang kedua, saya sampaikan salam hormat kepada Rois Surya PCNU Kiai Zainal Arifin, alumni PPAI. Lasem. Saya pikir orang kepanjen alumni PPAI. Kemudian Yang Mulia Al-Mukarram Syekh Nawawi Al-Bantani Reborn, Syekh Nawawi jilid kedua, Al-Alim Al-Alama, Dimas Kanjeng Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani Al-Husaini, yang beliau dengan risalahnya, dengan tesisnya telah mengguncangkan Nusantara, membuka tabir kepalsuan dan kebohongan. Siapa sesungguhnya Bani Alawi yang ngaku cucu Nabi yang dibawa oleh Belanda, ternyata mereka hanyalah cucu abal-abal. Para hadirin, ini beliau. Yang berikutnya Al-Mukarram Kanjeng Pangeran Raden Tubagus Nur Fadil Al-Bantani Tirtayasa, Satya Tirtayasa Al-Bantani. Beliau adalah ketua Robito Babat Kesultanan Banten, manusia pertama Indonesia yang telah terisbat oleh Nakoba dunia sebagai keturunan Al-Husaini yang sah dengan syahadah dari beberapa Nakoba dunia. Beliau, moga-moga kita doakan sesegera mungkin dilantik menjadi Sultan Kanoman Banten. Amin. Dan ada keluarga dari Basaiban Al-Idrisi, ada ketua Pucuk Batu Kolong Yasuba, Kiai Haji Sayyid Asyarif Zabidi dari Surabaya, dan banyak semua para masyayikh, para ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang terakhir di samping saya adalah guru kita semua. Secara sanad beliau adalah guru kita semua, datuknya Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Husasi Al-Musawi Al-Husaini, hadir di Aceh pertama kali membawa Thariqah Syatoriyah, Thariqah Muktabaroh yang merupakan thariqahnya para wali songo. Beliau adalah Sayyid Qori Al-Husasi Al-Musawi Al-Husaini dari Aceh. Jauh-jauh dari Aceh datang ke bumi Singosari, ke bumi Malang, kerajaan Singosari ya, ke bumi Singoedan,
untuk memberikan tausiah dan pencerahan kepada kita semua. Kami pun, saya, keluarga saya, termasuk paman saya, Romo Kiai Tauhid Asad Malik Sa'duddin Ponpes PPAI Kepanjen Malang, yang juga dial-hadapkan, juga disesatkan, dibilang al-hadap, padahal beliau adalah Trah Mataram. Kenapa? Ya karena paman saya tahu nasabnya kemana. Itu sempat diba'alawikan. Bayangkan seorang Kiai Tauhid saja diba'alawikan, apalagi yang lain. Dan kami dari keluarga keturunan Mufti Agung Mataram, Kiai Haji Syihabuddin, Mufti Agung Mataram pertama di zaman era Hamengkubuwono pertama, dan keturunannya merupakan penganut dari Thariqah Satoriyah. Sebagaimana kami, keluarga kami, Kiai Haji Gus Su'ad Pleret, Kiai Syarif Rahmat, semua keturunan dari Mbah Syihabuddin adalah pengamal, penganut, pengikut dari Thariqah Satoriyah yang dibawa oleh kakeknya Said Qori Gusasih ini. Jadi beliau secara sangat adalah guru kami semua. Baik, langsung to the point, karena saya berjanji untuk secepatnya ke Surabaya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya, saya berdiri di sini tadi disebutkan mewakili Bani Mataram Islam. Saya Bani Mataram Jogja yang Kanjeng Raden Tumenggung dari Surakarta pada malam hari ini memberikan kesaksian bahwa alhamdulillah ada Ba'alawi yang telah ceroboh dan telah secara biadab melakukan pembelokan nasab dan mengaku keluarga Mataram Islam. Demikian juga Banten, Cirebon, semuanya dibelokkan. Menjadi Ba'alawi membuat Mataram Islam bersatu. Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegaran, Pakualaman sekarang bersatu padu di bawah bendera alap-alap Mataram. Tiap hari meluruskan ratusan nasab, ratusan makam, ratusan batu nisan yang dibelokkan ke Ba'alawi. Tujuannya apa? Banyak Alawi para Habib-Habib ini. Tujuannya adalah mereka telah memiliki nenek moyang yang telah hidup lama di Nusantara. Pada akhirnya nanti kita keturunannya, pribumi asli Nusantara, dianggap orang baru, pendatang, dan harus menjadi budak mereka. Yang ini harus kita lawan, para hadirin sekalian. Mohon maaf, saya langsung tegas ini, karena to the point saja. Arek Jawa Timur, Arema tidak mau berbahasa basi. Benar? Saya mau mendongeng. Pada abad ke-11 bangkit sebuah suku barbar di utara Cina yang bernama Mongolia. Dengan rajanya yang bernama Genghis Khan, beliau meluluh lantakkan seluruh dunia. Separuh dunia di bumi hanguskan, ditaklukkan. Bahkan kerajaan superpower pada saat itu, Kesultanan Abbasiyah, Khilafah Abbasiyah, sultannya digulung karpet, diinjak-injak oleh kuda, dan seluruh kota Baghdad dibakar, sungai Eufrat dan Tigris bermandikan darah. Ketika kemudian Genghis Khan berkali-kali merebut Tiongkok Raya tidak berhasil, baru di zaman cucunya Kubilai Khan Tiongkok jatuh melalui pengepungan selama hampir 100 hari. Dan ketika Tiongkok telah dijatuhkan, maka seluruh dunia terancam di bawah penaklukan Genghis Khan. Dan itu juga terjadi, mata Kubilai Khan mengarah ke Nusantara. Pada saat itu Nusantara dikuasai oleh sebuah kerajaan imperium yang dahsyat, yang kaya raya, yang bernama Singosari, dan itu ada di bumi Arema Malang. Kubilai Khan mengirimkan utusan yang bernama Mengji, bukan Cimeng ya. Kalau Cimeng fly, di Aceh banyak ganja. Mengji datang ke Singosari. Senopati atau panglima perang utusan dari Kubilai Khan mengirimkan sebuah surat kepada Raja Kertanegara. Apa isinya? Meminta kepada Singosari tunduk tanpa syarat atau akan ditaklukkan, dilulantakkan seperti 2/3 bagian dunia yang lain. Dia lupa
bahwa yang diancam itu arek-arek Malang adalah singo edan. Apa jawaban Raja Kertanegara? Raja Kertanegara apa? Kau minta aku menyerah kepadamu? Dari arek Jawa Timur, cek enak cuk tangkemmu cuk. Kene. Kemudian tidak lama diiris kupingnya si Mengci ini, dan kemudian surat ditempelkan di telinganya, pulang kamu, bahwa Singosari, bumi Nusantara tidak akan pernah tunduk kepada siapapun sampai kapanpun. Begitulah arek-arek Malang meniru Kertanegara, menyikapi siapa saja, tamu-tamu kurang ajar, imigran-imigran sesat yang ingin membelokkan sejarah bangsa kita. Diiris kupingnya, saudara. Siap. Di Solo Raya kemarin bertemu 6 kabupaten dan 1 kota Solo PCNU-nya, Suriah dan Tanjibnya. Nanti sepakat seluruh NBC bahwa Solo Raya di bawah alap-alap Mataram sepakat tidak akan mengundang habaib di semua acaranya, akan menjaga makam leluhur dan sejarahnya, karena sangat masif sekali pembelokan sejarah, perubahan lisan-lisan yang semula bernama Jawa tiba-tiba bin Yahya, Al-Idrus, Asegaf dan lain-lain. Kapan mereka datang ke Indonesia? Menjadi lucu ketika Hamengkubuwono menjadi bin Yahya, Diponegoro menjadi bin Yahya, Pakubuwono menjadi Asegaf. Padahal dua kerajaan ini berawal dari Prabu atau Raja Amangkurat keempat, Mataram Islam. Aneh, masa satu ayah punya anak 2 marga? Yang ini sebenarnya sangat lucu sekali, karena di Alawi pun mereka bukan saudara antara bin Yahya dengan Asegaf ini. Ini kemudian menjadi keprihatinan seluruh anak bangsa dari Aceh hingga Papua. Dan kemarin di Solo Raya, alap-alap Mataram menegaskan kesatuan hati dan tekad, kesamaan visi dan pemikiran bahwa kejahatan ini harus diakhiri. Siap Malang untuk melakukan hal yang sama? Siap Malang melakukan hal yang sama? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari ketika melakukan resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945. Bung Tomo diijazahi meneriakkan Allahu Akbar 3 kali, dan itu mengobarkan perang terdahsyat sepanjang yang pernah dialami oleh Inggris di seluruh perang dunia kedua. Karena apa? 2 jenderalnya mati, Malabi dan Simon. Inggris menang perang dunia kedua, tidak pernah kehilangan perwira tinggi. 1 jenderal pun tidak ada yang gugur. Tetapi perlawanan arek-arek Jawa Timur, perlawanan dari Tunan Trah Gunung Jati Kiai Abbas yang menjadi panglima perang ditunjuk oleh Mbah Hasyim Asy'ari di Surabaya 10 November menyatukan tekad, semangat dan jihad bahwa arek-arek Jawa Timur dan laskar santri bisa mengalahkan Inggris dan membunuh 2 jenderalnya. Allahu Akbar. Gimana? Mau jadi Kertanegara atau menjadi inlander atau bermental budak? Kertanegara. Kertanegara kalahnya bukan dari Mongol, para hadirin, tetapi perang saudara dengan Jaya Katuang Kediri. Makanya jadi sesama bangsa yang rukun, sesama keturunan Wali Songo harus bersatu. Jangan satu dengan tegas seperti Kiai Maduddin Usman membela marwah Wali Songo, menegakkan nasabnya susah bersusah-susah, Tubagus Fadil isbat ke beberapa negara. Saya Zulfikar berbusa-busa, berkiroat, berkeliling negeri memberikan penyadaran, sementara PBNU-nya kok membisu, saudara-saudara. Sementara banyak pengurus NU yang bermental budak, saudara-saudara. Ini yang membuat kita menangis. Apa harus
Kertanegara bangkit lagi di Arema, di bumi Arema? Apakah harus Sultan Agung hidup lagi di bumi Mataram? Apakah harus Sultan Ageng Tirtayasa hidup lagi di bumi Banten? Apakah harus Sunan Gunung Jati hidup lagi, turun gunung untuk mengedukasi kita? Malu kita kalau leluhur kita harus kita bangkitkan dari kuburnya. Tidak cukupkah darahnya mengalir di kita? Tidak cukupkah ajarannya, ketauladannya, semangatnya mengalir pada diri kita? Apa tidak malu? Kita keturunan orang besar, kita keturunan dinasti ras Aryan India, keturunan dari, secara genetik ya, keturunan dari Nabi Krishna dan Arjuna, keturunan dari Genghis Khan, keturunan dari Sayyiduna Rasulullah Muhammad SAW, mengalir darah, mengalir di dalam darah kita, orang-orang besar di Nusantara ini. Sementara kita masih bermental budak dan bermental inlander, dipanggil ahwal bangga. Ahwal apa artinya? Anjing. Diplesetkan mereka menjadi saudara dari ibu. Kalau di zaman Belanda dulu banyak kantor ditulis inlander dan anjing dilarang masuk, ya kita pribumi yang digitukan. Na'udzubillah min dzalik. Dalam kitab Al-Istizadah karangan dari Syekh Ali bin Muhsin bin Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, cucu dari Mufti Tarim. Yang Mufti Tarim Abdurrahman bin Ubaidillah ini pernah didatangkan oleh Belanda ke Indonesia untuk menasehati Bani Alawi yang 100% dibawa oleh kapal Belanda, dikasih gaji, dikasih tanah, dikasih pekerjaan, dikasih jabatan di beberapa kota, menjadi kapiten Arab dan menjadi mufti Batavia Utsman bin Yahya. Yang dari fatwanya Utsman bin Yahya ini membuat ribuan rakyat di Banten harus kehilangan nyawanya secara sia-sia karena fatwanya haram memberontak kepada pemerintah Belanda. Katanya cucunya Nabi, kok fatwanya mendukung pemerintah kafir harbi Belanda. Na'udzubillah min dari kini kok gak sadar gitu. Heran saya. Akhirnya apa? Di dalam perjalanan Mufti Tarim Abdurrahman bin Ubaidillah itu menemukan kekecewaan bahwa Al-Irsyad golongan Arab yang secara genetik sebenarnya dari golongan Quraisy, bersaudara dengan Bani Hashim Wali Songo, keturunan Bani Hashim Wali Songo, ini mengalami perlakuan rasis oleh golongan Bani Alawi yang secara genetik adalah bukan cucu Nabi tetapi dari Yahudi Khazari dari Kaukasia. Sudah melihat di dalam tulisan-tulisan saya ataupun edukasi Mas Dr. Sugeng Sugiharto di YouTube bahwa Alawi gagal total, mutlak, tidak bisa tertolong lagi sebagai cucu Nabi karena gagal secara genetik. Kalau kitab sejarah ditulis huruf Latin dengan 26 huruf, kalau ditulis dengan kitab-kitab nasab dengan 18 ya, dengan 28 huruf hijaiyah, tetapi genetik cukup 4 angka, 4 huruf, A, T, B, C, adenin, timin, guanin, sitosin. Yang pernah kuliah biologi, yang pernah mendapatkan materi biokimia, pasti paham untuk membatalkan nasab Alawi yang mengklaim garis lurus laki-laki ke Imam Ali, pancer laki. Tidak harus orang doktor atau Profesor Herawati Sudoyo membatalkan nasab Alawi. Cukup anak semester 4 jurusan biologi, karena urusannya hanya dengan kromosom Y saja yang sangat stabil, yang diturunkan dari garis ayah. Dan ini mereka bukan haplogrup D1 FDC 1050 punyanya Imam Ali, tetapi keturunan dari Yahudi Kaukasia, dari bangsa Khazar. Dulu memeluk agama Yahudi, kemudian mereka menjadi bangsa yang mendapatkan keuntungan di jalur sutra. Setelah itu musnah, diserbu oleh bangsa Mongol dan bangsa Rusia, menyebar ke seluruh dunia. Salah satunya beragama di luar Yahudi atau Yahudi kripto, ada yang Kristen, ada yang Islam, dan berpura-pura mengaku sebagai cucu Nabi, hijrah ke Hadramut, yang setelah jelas dalam risalah tesisnya Kiai Imad, mereka mencakokkan nasabnya kepada Said Ahmad bin Isa yang makam aslinya ada di kota Najaf, di Wadi As-Salam, tempat pemakaman para Sayyid Sadah di Irak sana. Mereka mengatakan makamnya ada di Husaisa berdasarkan takwil mimpi. Di mana itu?
Tiba-tiba, oh saya punya takwil, Anda harus jadi istri saya. Lah, enak banget. Itu uang saya itu takwil mimpi. Nah, itu ada makannya. Jadi semuanya dengan halusinasi, dengan dongeng. Kalau di sini ada banyak bujuk batu kolong, keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia, yang makomnya diakui oleh seluruh dunia, oleh seluruh sanad thariqah sebagai guru besar maha guru, keturunan Sayyidina Hasan. Dan Pak Alawi mengaku punya datuk namanya Al-Faqih Al-Muqaddam yang katanya berguru kepada Syekh Abu Madian walaupun tidak pernah ketemu secara langsung. Artinya lemah secara sanad. Dan Syekh Abu Madian muridnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, artinya cicit murid. Tetapi di dalam kitab-kitab manaqibnya Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam, bukan Gus Fakih ya, Al-Faqih Al-Muqaddam, dijelaskan bahwa makomnya Al-Faqih Al-Muqaddam 1000 kalinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Rasulullah mi'raj 1 kali selama hidupnya, Al-Faqih Al-Muqaddam 70 kali tiap malam mi'raj ke langit, dan ontanya hafal jalan-jalan di langit. Kini kok dipercaya? Dan saya Pak Rois Suriah TDM ngapunten. Untuk mengajak orang bangkit harus disentek, harus dikasih setrum, harus dikasih data yang jelas dengan ketegasan. Sekarang tidak cukup dengan berbahasa basi, ewo pekewo atau bagaimana. Wong makam leluhur kita dilempari tai, dikencingi, kok kita masih menghormati mereka itu? Di mana akal sehatnya? Nasab Wali Songo dibelokkan seenaknya sendiri. Di dalam kitab Syamsud Dohiro disebutkan bahwa Wali Songo jalurnya ke Yaman atas versi Vandenberg, tertulis jelas di dalam kitab Syamsud Dohiro pegangan Habib Habib. Siapa Vandenberg itu? Vandenberg adalah keluarga Yahudi Askenazi Belanda. Itu marga Yahudi Vandenberg. Silahkan dibuka sendiri. Gubernur Belanda, Gubernur Jenderal Belanda sejak zaman yang pertama sampai terakhir Altings itu marga dari Yahudi, termasuk Yanti Tersonkun yang dipancung oleh Sultan Agung ketika penyerbuan ke Batavia, itu juga dari Yahudi. Jadi VOC adalah kongsi dagang yang didanai oleh para bankir-bankir dari Yahudi untuk melakukan monopoli rempah di Nusantara. Dan pada saat itu VOC menjadi perusahaan yang paling kaya di dunia dan tercatat paling kaya hingga saat ini, sehingga 20 perusahaan dunia dari Apple, Samsung, Microsoft dan lain-lain yang sekarang menjadi raja, perusahaan paling raja di dunia, paling kaya, digabung 20 perusahaan ini sama kekayaannya dengan VOC. Luar biasa Nusantara ini, saudara-saudara sekalian para hadirin. Tidak hanya rempah-rempahnya, emasnya, tambangnya, minyaknya dari dulu sudah disedot oleh Belanda. Dan ini data fakta ini tidak bisa kita hapus begitu saja. Kita selama ini dibodohkan. Pemerintah kita sudah berusaha baik, tapi ada ormas terlarang, kemarin dilarang, teriak-teriak antek asing dan lain-lain. Padahal Freeport sudah kembali ke Indonesia, tambang-tambang migas kembali ke Indonesia. Lah ini harus kita perjuangkan terus. Artinya di dalam Pilpres nanti pesan ini, kita pilih mereka yang betul-betul tegak membela bangsa dan negara, yang ingin mengembalikan aset kekayaan bumi Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Dan yang paling utama, capres yang berani tegak lurus untuk mengatakan bahwa mereka, para imigran Yaman yang mengaku sebagai cucu Nabi, harus dibubarkan lembaganya, lembaga yang rasis, yang mengatakan bahwa putri-putri mereka tidak layak dinikahi oleh putra-putra kalian. Kalau dijelaskan tidak sekufu, tidak sederajat, berarti Anda derajatnya di bawah mereka. Saya pernah debat, loh apa kita ini keren, apa kita ini kafir, kok tidak boleh menikah sama itu? Bukan berarti saya kepingin ya, naudzubillah min dzalik, saya tidak kepingin menikah dengan mereka. Pribumi, wanita pribumi Indonesia jauh lebih eksotik dan lebih cantik dibanding para imigran itu. Dan Kiai Imam telah mengatakan haram kepada anak kita
kepada kita dan anak kita dinikahkan dengan mereka sebelum mereka mencabut fatwa rasisnya kepada pribumi Indonesia. Harus kita dukung. Jadi yang terakhir kali saya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh warga bumi Singosari, Arema Malang, Singo Edam. Siap menjadi Prabu Kertanegara? Siap untuk bertindak tegas kepada imigran yang kurang ajar? Siap mencintai Nabi Muhammad dengan meluruskan nasabnya? Siap mengambil tindakan tegas, terukur dan bijaksana kepada siapa saja yang mengaku cucu Nabi tetapi menipu umat untuk kepentingan mengkapitalisasi diri. Siap? Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para rawuh gak usah bingung, tenang ae. Wong NU itu gak ambil pusing, santai ya. Bersemangat oleh tapi tenang. Kulo nggih setuju sedaya sing disampaikan. Sepenting diilmi dan ilmu kan tenang. Saya pesan sebelum sambutan yang kedua, kebencian itu tidak akan bisa menerima kebenaran. Walaupun ada data, walaupun ada dalil, namanya nggak seneng sampai kapanpun nggak akan bisa menerima. Sampai benci kepada seseorang, walaupun orang itu benar, pasti sampai mengatakan sah. Karena nggak seneng itu, pokoknya musuhmu nggak seneng masih bener ya keliru. Musuhmu nggak seneng masih api ya yes kita nono ini. Ini paling Kiai Imat gak ngerti bahasa Jawa ini. Sambutan yang kedua, nyuwun barokah dumateng Al Karim Indul Karim Tubagus Nur Fadil Satya Tirtayasa.